episode sebelumnya, Dafri sudah berusaha mengejar pemuda yang terus mengikuti dan meneror Syifa atas suruhan atau perintah dari Nadia. Dari pengejaran yang dilakukan, Dafri akan membuahkan hasil atau berhasil dilakukan, hingga akan menghajar dan menangkapnya, sehingga Dafri akan membawa paksa orang tersebut untuk digiring bertemu dengan Syifa. Namun sayang, sepertinya saat akan bertemu dengan Syifa, orang tersebut akan melarikan diri lagi dan berhasil lolos. Sehingga untuk kejahatan Nadia pada akhirnya juga akan terselamatkan dan tidak diketahui oleh keluarga. Nah, dari adegan tersebut, pada akhirnya Syifa akan tahu dan akan memastikan secara langsung wajah dari orang yang terus mengikutinya. Dan ternyata orang tersebut bukanlah Ilham, namun orang yang tidak dikenal Syifa sebelumnya. Maka dari situlah, Syifa akan memastikan saat ditanya Dafri, kalau dirinya tidak mengenalnya. Sehingga akhirnya, Dafri akan mengantarkan Syifa pulang, sekaligus menjaganya sampai di rumah. Nah, sesampainya di rumah, maka Syifa dan Dafri akan bertemu semua orang, atau semua keluarga Alina, termasuk di situ ada Pak Rahmat dan juga Nadia. Mereka semua akan berdiskusi tentang keselamatan Syifa ke depannya, termasuk salah satunya, ingin membuat laporan ke kantor polisi untuk menangkap orang yang terus meneror Syifa. Akan tetapi, Syifa menolak melaporkan ke kantor polisi, dengan alasan sibuk pekerjaan. Biarpun begitu, untuk kali ini antara Dafar, Alina dan Rahmat akan sepakat untuk tetap memproses hukum, agar untuk kedepannya Syifa aman dari gangguan orang yang terus menerornya. Itu artinya, penolakan Syifa tidak berhasil, karena semua keluarga akan mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan. Maka dari situlah, Nadia akan panik dan ketar-ketir hingga panas dingin, saat kejahatan yang dilakukan sudah mulai diusut oleh pihak kantor polisi. Biarpun begitu, Nadia akan pura-pura membela Syifa pada di episode berikutnya. Padahal dirinya sebagai dalang kejahatan tersebut. Hal itu dilakukan Nadia untuk melindungi diri, supaya tidak dicurigai oleh Pak Rahmat atau Alina, sehingga Nadia menggunakan tipu muslihat, seolah-olah dirinya sepakat dengan keluarga untuk lapor polisi. Nah, tentunya adegan ini sangat menarik. Karena saat kejahatan sudah dicurigai dan terpojok, maka Nadia pun mulai mengeluh ketakutan di dalam hatinya, yaitu takut jika terseret dalam masalah tersebut. Hingga akhirnya nanti, Nadia akan tetap menggunakan cara licik untuk membungkam mulut pemuda tersebut jika sampai tertangkap polisi, yaitu dilarang melibatkan dirinya dalam tindak kejahatan. Wah, sungguh terkesan licik karakter Nadia. Bagaimanapun, Nadia terus berusaha keras untuk melakukan kejahatan terhadap Syifa. Namun, biarpun begitu, kejahatan Nadia tidak akan pernah bisa berhasil. Sebab Syifa akan terus mendapatkan bantuan, perlindungan dari orang sekitarnya. Adegan selanjutnya akan ada adegan tegang cinta segitiga yang masih berlanjut. Dari adegan nampak terjadi salah paham, terutama Alina yang memang masih salah paham tentang Dafri dan Syifa, yang sebenarnya sudah saling mencintai dari status suami istri. Pada saat itu, di mana Alina nampak diapit oleh Dafri dan Sifat yang membantu berjalan. Namun tak sengaja kaki Alina terpeleset, hingga nyaris jatuh. Secara spontanitas pula Dafri dan Syifa sama-sama kompak membantu. Dan uniknya di sini adalah, di saat membantu, ternyata tangan Syifa berpegangan dengan Dafri. Sebaliknya tangan Alina juga nampak berpegangan, namun posisinya berada di atas. Seperti sebuah pertanda ya, kalau jodoh Dafri sebenarnya memang Syifa. Sebaliknya Alina, seakan seperti rela menyatukan dan mengikhlaskan kalau nanti Dafri bersama Syifa dalam hubungan asmara, pasca rahasia terbongkar. Nah, menarik, karena dari adegan tersebut merupakan sebuah gambaran, yaitu di ending kisah asmara pasca rahasia terbongkar nanti, yaitu Alina kemungkinannya akan mengalah dan menyatukan Dafri bersama Syifa,
karena mereka berdua memang sudah menikah dan saling mencintai. Atau dengan kata lain, kejadian masa lalu tidak akan terulang lagi, yaitu kejadian saudara kandung Nadia bunuh diri, karena batal menikah dengan orang yang dicintai yaitu Pak Usman di masa lalu. Tentu kita harus bersabar menanti alur cerita sampai Alina tahu rahasia pernikahan Syifa dan Dafri, diketahui di alur cerita ke depan, karena yang pasti Alina akan mengalah demi Syifa sebagai saudaranya, karena karakter Alina adalah karakter baik dan tidak egois seperti mamanya yaitu Nadia. Itu artinya, pada saat rahasia pernikahan terbongkar, justru Nadialah yang tak terima, hingga marah dan semakin membenci Syifa. Bahkan akan melarang Alina untuk mengalah dalam asmara, dan harus tetap menikah bersama Dafri. Akan tetapi cinta tidak bisa dipaksayakan. Karena cinta Dafri saat ini sudah pindah ke hati Syifa sebagai istrinya. Tentu itulah yang terjadi di kisah cerita mendatang, hingga membuat baper dan dramatis adegannya, karena Alina akan sangat bersedih kehilangan Dafri, namun juga akan besar hati mengikhlaskan untuk Syifa. Wah, keren dan seru cerita berikutnya. Adegan lain, lagi dan lagi Syifa akan dibuat cemburu dengan sikap Dafri yang perhatian sama Alina. Dari rasa cemburu tersebut, sebenarnya tanda cinta dari Syifa untuk Dafri. Namun juga bisa disebut salah paham. Hal itu karena Dafri membantu Alina sebagai bentuk peduli sebagai tunangan saja statusnya. Namun di hati Dafri sudah tidak cinta sama Alina. Nah, jadi adegan nampak jelas Alina terpeleset hingga nyaris jatuh saat di dalam kamar. Namun Dafri menangkapnya, hingga membuat Alina sangat bangga dan semakin cinta dengan Dafri karena dia anggap perhatian dan lain sebagainya. Tanpa Alina sadari sebelumnya, kalau Dafri membantu bukan karena cinta lagi, melainkan sebagai tunangannya untuk sementara ini. Dafri akan tetap menjadi peran yang serba salah di antara hati dua wanita sekaligus, yaitu menjaga perasaan mereka masing-masing, agar tidak tersakiti dari salah satu pihak. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu bagaimana cara Dafri agar tidak menyakiti hati Alina dan Syifa? Hal itu tentu sulit, karena Dafri harus bisa menentukan dari salah satu di antara keduanya, Syifa atau Alina. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu siapa yang akan dipilih Dafri? Tentu saja wanita yang dicintai yang akan dipilih. Dan kebetulan, wanita yang dicintai saat ini adalah istrinya sendiri, yaitu Syifa. Masih belum bisa dipastikan ya, karena alur cerita memang sangat membuat penasaran, apa yang terjadi nantinya, pada saat rahasia pernikahan terbongkar yang bertepatan dengan acara pernikahan Alina dan Dari. Yang kemungkinan hal tersebut terancam akan gagal atau batal. Lalu siapa yang berbahagia di antara peran Alina atau Sifat dalam asmara bersama Dafri? Silahkan kalian yang menyimak video ini kasih komentar sesuai idola dan harapan Anda semua. Terima kasih.